dia ngelihat ada sosok Bu Kesti duduk di depan rumah, persis di kursi rotan itu, yang biasanya memang Bu Kesti duduk di situ. Wajah Bu Kesti ini aneh, dia pakai bedak tebal, terus pakai lipstik menor banget, rambutnya disanggul. Nah, begitu si perempuan ini masuk mobil, itu seisi mobil ini tercium aroma keringat. Parah banget baunya. Bau keringat yang busuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Indi yang asalnya dari Malang Selatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di episode kali ini kami minta teman-teman semua untuk aktif komen, karena cerita kali ini menceritakan tentang sosok tetangga yang menyebalkan. Nah, kita tahu dalam Islam Rasulullah SAW bahkan menjelaskan bahwa tetangga itu adalah keluarga yang terdekat. Tapi kadang seringkali dalam hidup bermasyarakat itu kita sering dihadapkan dengan situasi bertetangga dengan orang yang menyebalkan. Nah, semoga dari cerita ini nanti dan dari komentar-komentar teman-teman semua, kita semua jadi bisa introspeksi diri, apakah kita sudah bisa menjadi tetangga yang baik, atau jangan-jangan malah kita sendiri yang selama ini dicap sebagai tetangga yang menyebalkan itu. Ya, semoga enggak ya teman-teman ya. Oh ya, sebelum memulai cerita, bagi teman-teman yang sudah dari awal mengikuti Kembara Sunyi, kalian pasti tahu bahwa kami tidak pernah menerima endorse. Tapi meskipun begitu, kami tetap sesekali mempromosikan produk-produk dari teman-teman UMKM utamanya, dan kami tidak memungut biaya sebesar pun untuk itu. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya adalah produk yang mau kami promosikan itu ya harus kami cek lebih dulu, apakah produk itu layak untuk dipromokan atau enggak. Nah, seperti contohnya kayak ini. Jadi kami kapan hari dapat kiriman bawang goreng, dan begitu produknya datang, kami langsung coba dan ternyata beneran enak. Ini aslinya isinya penuh, tapi sudah kami habiskan. Dan memang ternyata beneran enak, bawang goreng ini tanpa campuran tepung, dan rasanya itu krius. Dan ini ada contoh-contoh kemasan yang lain, ada yang seperti ini dan ada juga yang seperti ini. Jadi berbagai macam kemasan, dan sebagai pecinta bawang goreng itu, kami akui bahwa rasanya itu enak, krenyes dan kriuk. Pokoknya buat campuran makanan itu enak, buat nyemil pun juga enak. Pokoknya kalian harus coba produk ini, produk bawang goreng ini tanpa tepung, produk dari Tani Sari. Kalian langsung aja ke kolom deskripsi, nanti kami sertakan link pembeliannya di sana. Sekali lagi, ini kami sama sekali nggak di-endorse untuk ini. Kalau menurut kami produknya bagus, kami akan sampaikan yang sebenarnya. Oke teman-teman, cerita di episode kali ini, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Indi. Indi ini adalah nama asli dan dia nggak minta namanya untuk disamarkan. Dia berharap juga keluarga dari yang bersangkutan itu nonton tayangan ini supaya mereka bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Jadi Indi ini teman-teman asalnya dari Malang. Dia lahir di sebuah desa di Malang Selatan.
ayahnya Indi ini adalah seorang pegawai negeri di sana. Ibunya adalah ibu rumah tangga yang kegiatan sehari-hari ibunya Indi itu beliau punya toko di rumahnya. Dan setahu Indi, di lingkungan desanya itu dia punya tetangga yang baik-baik semua. Ya meskipun ya namanya tinggal di kampung, jadi selalu ada aja omongan-omongan ini itu dari tetangga. Tapi ya cuma sebatas itu. Selebihnya mereka hidup secara rukun. Jadi hal ini yang begitu membekas sekali pada diri Indi. Dia terbiasa hidup bermasyarakat yang seperti itu, meskipun Indi memang mengakui dia jarang keluar ketika dia ada di rumah. Pokoknya tetangga di sana itu ya saling tegur sapa satu sama lain, kompak, tolong menolong ketika ada yang memerlukan bantuan. Kira-kira seperti itulah kondisi hidup bermasyarakat di sana. Dan ini dirasakan Indi dari sejak dia kecil sampai dia dewasa. Dan semuanya itu berubah ketika Indi ini mulai kuliah di Malang. Jadi jarak rumah Indi di Malang Selatan itu menuju ke kampusnya itu sekitar 1 jam perjalanan, kadang juga lebih. Jadi Nindi ketika kuliah itu dia memilih untuk ngekos. Dari sinilah kemudian ketika dia kuliah, Indi ini ketemu jodohnya. Nama cowoknya Indi ini Gunawan, panggilannya Iwan. Iwan asalnya dari Jakarta, tapi pada saat itu Iwan tinggalnya di Tangerang. Nah singkatnya ketika kuliah itu Indi ini menjalin hubungan sama Iwan. Iwan bilang dia ingin lulus kuliah itu tepat waktu. Begitupun juga dia bilang ke Indi, dia sampaikan ke Indi supaya Indi ini bisa lulus kuliah tepat waktu. Karena Iwan sebenarnya ingin nikah muda. Jadi rencana mereka setelah lulus nanti mereka ini ingin segera menikah dan selanjutnya Indi nanti ikut ke Tangerang tinggal bersama orang tua Iwan. Dan singkatnya sekitar 4 tahun mereka menjalin hubungan, mereka pun lulus kuliah, mereka lulus kuliah bareng. Nah zaman-zaman kuliah itu Indi dan Iwan ini memang punya usaha kecil-kecilan yang dia rintis dari awal. Iwan ini bisa komputer, dia punya jasa servis laptop, teman-temannya itu juga sering pakai jasa Iwan untuk benerin laptop, menginstal sesuatu atau membenarkan sesuatu di laptop itu. Sedangkan Nindi di zaman kuliah itu dia punya usaha jualan perlengkapan-perlengkapan perempuan. Teman-teman pasti tahu ini. Jadi ada produk dari luar. Mereka punya katalog sendiri dan belinya itu bisa dicicil. Nah dari situlah Indi ini banyak dapat pesanan dari teman-temannya. Alhasil ketika Indi dan Iwan lulus kuliah mereka sudah punya tabungan sendiri. Dan tabungan inilah yang mereka gunakan untuk biaya pernikahan mereka. Singkatnya mereka pun menikah, ini terjadi di tahun 2019 awal. Nah setelah menikah itu Iwan masih sempat tinggal di rumah Indi di Malang Selatan itu sekitar 2 bulanan lah. Dan setelahnya barulah mereka pindah ke Tangerang ke rumahnya Iwan. Di sana Iwan itu tinggal di sebuah perumahan di Tangerang. Sebelumnya Iwan tinggal di Jakarta dan baru di sekitar tahun 2014-an dia dan keluarga pindah ke rumah ini. Nah di rumah ini hanya ada ibunya Iwan. Bapaknya Iwan sudah lama meninggal. Sedangkan adiknya Iwan itu kerjanya di Jakarta. Kadang 2 hari sekali ke rumah untuk mengunjungi ibunya itu. Nah pertama kali tiba di rumah ini, yang ada di pikiran Indi, perumahan yang ada di sana itu nggak terlalu besar. Tapi antar satu rumah dengan rumah yang lain itu rapat banget. Nggak ada rumah yang kosong di sana. Nah rumah Iwan ini ada di blok paling ujung. Rumah Iwan ini juga rumah yang paling pojok. Terus ketika Indi sampai rumah Iwan, Indi itu langsung menempati kamar yang paling depan. Sedangkan kamar ibunya itu di kamar belakang. Nah sekedar info bahwa Iwan ini punya om, yang omnya ini punya perusahaan. Perusahaan ini nggak terlalu besar. Dan memang sejak kuliah omnya itu selalu nunggu Iwan untuk bergabung di perusahaan omnya itu ya untuk bantu-bantu omnya lah. Jadi sejak tiba di Tangerang itu Iwan ini istirahat di rumah itu cuma sehari. Setelah itu besoknya dia sudah mulai kerja di kantor omnya. Sedangkan Indi memilih jualan online di rumah menemani ibu mertuanya. Nah sekitar seminggu berada di rumah ini, suatu siang Indi itu mendengar ada suara yang membuat Indi itu kaget, beneran kaget waktu itu. Jadi kayak ada suara benda keras yang jatuh. Indi langsung keluar kamar karena Indi khawatir ada apa-apa sama ibu mertuanya.
Terus Indi langsung menuju ke kamar ibu mertuanya. Si ibu mertua ternyata waktu itu lagi nulis sesuatu di kamarnya. Terus Indi tanya, "Bu, itu suara apa tadi?" Nah, ibu mertuanya ini bilang, "Itu palingan tetangga sebelah, biasa itu sukanya gitu ngagetin orang." Nah, yang ada dalam pikiran Indi, oh berarti ibu mertuanya ini sudah paham soal itu. Jadi akhirnya Indi pun mengabaikan. Malamnya pas Iwan ini datang, Indi tuh keluar sama Iwan cari makan untuk ibunya juga. Nah, pas Indi keluar rumah, ada tetangga Iwan, rumahnya itu di sebelah rumah Iwan persis. Di situ ada sosok ibu-ibu, rambutnya itu sudah putih semua dan agak keriting, berantakan, kayak nggak ketata lah pokoknya. Orang ini, si ibu-ibu ini duduk di kursi rotan sambil terus ngeliatin Iwan dan Indi ketika mereka keluar. Terus Indi ini sempat senyum ke arah ibu-ibu itu pas motor mereka lewat di depan rumahnya. Tapi Indi nggak ngeliat Iwan nyapa tetangganya itu. Jadi pas sambil jalan sebelum keluar perumahan itu, Indi sempat tanya ke Iwan, "Mas, kok Mas nggak nyapa ibu-ibu tadi?" "Ah, biarin ah, orang gila itu emang." Nah, Indi masih bingung kenapa kok Iwan ngomong kayak gitu. "Loh Mas, ibu itu emang gangguan jiwa ya? Orang gila beneran?" Terus Iwan jawab, "Iya, itu kelakuannya kayak orang gila." "Udahlah, nggak usah bahas itu. Orang itu nggak jelas, orang itu anggap aja kamu nggak punya tetangga." Nah, jawaban dari Iwan inilah yang membuat Indi itu semakin penasaran. Terus tibalah mereka di tempat makan, mereka makan lebih dulu sambil membungkuskan makanan untuk ibu di rumah. Dalam kesempatan ini, pas sambil makan itu, Indi tanya lagi ke Iwan perihal ibu-ibu tetangganya itu. Intinya Indi ini tanya ke Iwan, "Mas, ceritain dong ibu itu siapa? Kenapa kok Mas Iwan bilang ibu itu gila? Emangnya kenapa sih Mas?" Nah, Indi tanya seperti ini karena Indi memang nggak tahu apa-apa. Sudahlah, Indi ini baru tinggal di situ, ditambah lagi Indi ini orangnya juga agak susah kumpul sama orang baru. Di desanya dulu di Malang Selatan, meskipun tetangganya Indi itu baik-baik, tapi dia jarang keluar rumah karena dia memang pemalu orangnya. Terus di situ Iwan jawab, "Ibu itu namanya Bu Gesti. Bu Gesti itu tinggal bersama 2 orang anak perempuannya. Nah, mereka itu memang sering ganggu tetangga yang lain, ya terutama ganggu ibu di situ. Karena waktu itu Iwan kan masih kuliah di Malang. Jadi awal-awal tinggal di rumah itu, karena Iwan orang baru di sana, pernah suatu ketika Iwan ini ngelihat Bu Gesti itu buang sampahnya itu persis di depan rumahnya Iwan. Awalnya Iwan mengira mungkin si ibu ini atau Bu Gesti ini sakit, mungkin pikun atau apa. Ya sudah, hari itu sampah yang tadinya dibuang di depan rumah Iwan ini diambil sama Iwan terus dibuang ke tempat sampah. Tapi kejadian yang lain, pada saat itu Iwan ini posisinya kuliah di Malang. Ibunya Iwan ini melaporkan tentang Bu Gesti yang waktu itu pernah ngetuk-ngetuk pintu rumahnya Iwan di tengah malam. Dan pas waktu pintu rumah dibuka oleh ibunya Iwan, Bu Gesti itu diem. Terus kemudian dia ini pergi. Pokoknya aneh banget seperti itu. Dari situ kemudian Iwan ini bilang ke adiknya supaya sering-sering pulang ke rumah biar ibunya itu nggak kesepian, dan yang utamanya supaya ketika Bu Gesti itu mengganggu atau usil, ini segera bisa ditegur oleh adiknya. Nah, singkatnya adiknya Iwan pun pulang. Pulangnya itu jadi 2 hari sekali. Sebelum-sebelumnya adiknya Iwan ini pulang ke rumah itu cuma di hari Sabtu sore. Sedangkan di Senin pagi sudah harus berangkat lagi ke Jakarta untuk kerja. Tapi semenjak Iwan memerintahkan ini, adiknya itu jadi pulangnya ini 2 hari sekali. Nah, ternyata pas adiknya Iwan ini pulang ke rumah, adiknya langsung ngasih info terbaru ke Iwan. Ceritanya malam-malam, pas adiknya Iwan ini posisinya di ruang tamu, TV itu dalam keadaan nyala. Tapi adiknya Iwan ini sambil mainan HP. Dia lagi chatan sama teman-temannya. Itu sekitaran jam 11 malam. Tiba-tiba posisi seperti itu, dia ini dengar ada suara dari luar, kayak ada suara orang lah. Akhirnya adiknya ini buka penutup jendela, dia intip dari situ. Nah, di sini adiknya ini ngelihat ada Bu Gesti. Bu Gesti itu pakai daster, terus bawa mangkok kaca. Nggak tahu apa isi dalam mangkok kaca itu, yang jelas Bu Gesti ini ambil sesuatu dari mangkok itu terus disebar-sebarkan ke semua halaman rumahnya Iwan.
Nah, disitulah adiknya Iwan ini kaget, ini Bu Gesti ini lagi ngapain? Kok malam-malam jam segini kok melakukan hal yang seperti itu, yang aneh. Tapi adiknya Iwan ini nggak berani negur waktu itu. Terus keesokan harinya setelah dia cerita ke ibunya soal ini, ibunya dan adiknya Iwan ini langsung ngecek apa yang semalam itu disebarkan oleh Bu Gesti. Ternyata yang ditabur-taburkan oleh Bu Gesti malam itu ternyata adalah garam. Kalau orang Jawa bilang itu ya uya kroso atau garam yang kasar. Nah, ibunya Iwan dan juga adiknya Iwan ini heran, ini orang ngapain kok semalam nabur-naburkan garam kayak gini, sampai garam-garam itu masuk ke pot-pot tanaman, masuk ke teras rumah. Di jok motor adiknya Iwan itu juga pagi itu banyak taburan garam kasar. Disitulah adiknya langsung menghubungi Iwan. Terus kata Iwan, sudah dek, tegur aja, Bu Gesti ditegur aja, tujuannya apa kayak gitu. Atau kalau nggak gitu ngomonglah sama anak-anaknya. Terus dengan memberanikan diri, adiknya Iwan langsung menuju ke rumah Bu Gesti. Hari itu yang keluar adalah anaknya Bu Gesti. Jujur kalau ngelihat aura dari keluarga ini, itu vibes-nya itu nggak asik banget. Aura mereka ini gelap, nggak enak dilihat pokoknya. Ini juga terlihat dari kedua anak Bu Gesti. Yang keluar waktu itu nggak tahu anak Bu Gesti yang nomor berapa, usianya itu sekitar 38 tahun atau 40 tahunan lah. Dia ini keluar, terus adiknya Iwan ini bilang, Bu maaf ya, semalam saya lihat Bu Gesti itu naburin garam kasar di sekitar rumah saya. Mohon maaf, tujuannya untuk apa ya? Nah, adiknya Iwan waktu itu nanyanya baik-baik, nadanya juga nggak meninggi. Tapi jawaban dari anak Bu Gesti ini langsung ketus. Hei mbak, nggak usah ikut campur urusan orang ya. Ibu saya ngelakuin itu juga nggak akan merugikan kalian kok. Udah, kalau kalian nggak terima sana, laporin ke Pak RT sana. Nah, tentu adiknya Iwan ini kaget mendengar ini. Loh, kok bisa-bisanya malah marah? Ya sudahlah, atas saran dari ibunya, akhirnya dia disuruh masuk rumah. Adiknya Iwan ini disuruh masuk rumah oleh ibunya. Sejak itu Iwan mulai merasa ini tetangganya ini tetangga anjing kalau Iwan bilang. Mohon maaf karena kami cuma menyampaikan itu. Nah, saat itu juga Iwan ini mulai menghubungi Pak RT. Iwan menjelaskan tentang kronologi ketika Bu Gesti melakukan itu dan juga perlakuan anak Bu Gesti yang marah-marah ketika ditegur. Pak RT waktu itu cuma bilang, Mas Iwan, mohon maaf ya Mas. Ini orang-orang ini sudah banyak teguran Mas, saya sendiri juga repot. Banyak laporan-laporan yang masuk ke saya yang mereka ini mengeluhkan sikapnya Bu Gesti. Dan sudah berulang kali kami menegur yang bersangkutan, tapi pihak sana ini malah nggak terima. Terus di situ Pak RT ini ngasih saran ke Iwan. Gini aja Mas Iwan, kalau memang gangguannya itu dirasa serius, Mas Iwan laporkan aja lah ke polisi. Udah gitu aja Mas. Iwan sendiri waktu itu nggak terlalu serius nanggepin ini karena Iwan pikirnya ya ini cuma masalah perselisihan antar tetangga biasa. Dan semenjak saat itu ya Iwan ngasih label Bu Gesti ini orang gila, orang nggak waras. Mulai saat itu, karena khawatir ada apa-apa sama ibunya, Iwan memutuskan masang CCTV untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu sama ibunya. Dan ternyata setelah masang CCTV ini banyak hal yang nggak masuk akal yang dilakukan oleh Bu Gesti. Contohnya, setiap jam 11 malam Bu Gesti ini selalu keluar rumah. Dan yang dilakukan oleh Bu Gesti ini, dia itu langsung jalan ke rumahnya Iwan. Begitu persis di depan rumah Iwan, Bu Gesti itu kayak nyari sesuatu. Dia itu kayak bingung nyari sesuatu. Nah, di situ Bu Gesti ini sampai membongkar sampahnya Iwan. Terus setelah cari-cari sesuatu di tempat sampah, sampai di bawah-bawah pot, kemudian Bu Gesti ini masuk lagi ke dalam rumahnya, terus ambil sesuatu. Dan di sini, dari CCTV itu kelihatan Bu Gesti ini menabur-naburkan garam lagi ke rumah Iwan. Tapi lama-lama untuk hal ini dibiarkan oleh Iwan dan keluarga. Ibunya Iwan ini termasuk orang yang bisa dikatakan orang yang beriman, orang yang beragama. Beliau selalu bangun malam dan beliau selalu percaya kekuatan Allah. Kalau memang pada saat itu Bu Gesti ini niat mencelakai ibunya Iwan dengan cara ilmu hitam atau guna-guna atau apapun itu, ibunya Iwan nggak pernah takut. Beliau selalu percaya kekuatan Allah nggak akan terkalahkan. Nah, dalam hal ini Iwan akhirnya lebih memilih untuk membiarkan hal tersebut. Kalau masih dalam hal yang seperti itu, misalnya menabur-naburkan garam, Iwan
harus bisa memaklumi. Jadi dibiarkan hal ini oleh Iwan. Dan waktu pun berjalan, bagaimanapun juga, ibu dan adiknya Iwan ini masih tetap tinggal di rumah itu. Dan kira-kira di bulan Oktober tahun 2017, siang itu ibunya Iwan ini kedatangan tamu. Tamunya itu adalah tante dan juga omnya Iwan dari jalur ibunya. Jadi waktu itu pas mereka ngobrol-ngobrol di ruang tamu, hal itu terjadi sampai sekitar 1 jaman lebih lah. Setelah itu mereka pamit pulang. Nah pas pamit mau pulang itu ada keanehan. Jadi om dan tantenya Iwan ini, mereka berdua itu mencium aroma pesing, aroma bekas kencing. Jadi kayak ada yang barusan kencing di sekitar situ. Terus pas omnya Iwan ini mau masuk mobil, gagang pintu itu agak basah. Nah dari sinilah omnya baru ngeh kalau itu adalah basahan dari air kencing. Ya langsunglah dibasuh dengan air. Tapi karena hal itu omnya Iwan ini jadi tahu ternyata bagian depan mobil dari pintu di bagian kemudi itu sampai kaca depan dan kap mesin bagian kanan itu basah semua kena air kencing. Pertanyaannya, ini ulah siapa kok kayak gini? Terus pas mengetahui hal ini, ibunya Iwan itu langsung nelpon Iwan. Ibunya ini pengen ngecek CCTV karena ibunya nggak bisa untuk ngecek CCTV. Ibunya Iwan akhirnya disuruh Iwan untuk nunggu adiknya. Singkatnya, mobil omnya tadi ini dibasuh air, terus om dan tantenya ini pulang. Nah, sebelum buka rekaman CCTV, ibunya Iwan ini sudah sangat yakin sekali bahwa yang ngelakuin ini pasti Bu Kesti. Dan sekitar jam 8-an malam, adiknya Iwan ini datang, terus langsung ngecek CCTV, ternyata benar. Siang itu ketika mobil omnya Iwan ini terparkir di depan rumahnya Iwan, tiba-tiba muncul Bu Kesti dari dalam rumah. Dia ini sudah bawa plastik bening. Yang kelihatan dari CCTV itu airnya itu kuning. Jadi jelas bahwa yang dibawa Bu Kesti dalam plastik bening itu adalah air kencing. Terus air kencing ini langsung disiramkan ke mobil omnya Iwan. Mungkin waktu itu om, tante, dan juga ibunya Iwan nggak tahu mereka lagi asik ngobrol di dalam. Terus kemudian video rekaman itu dikirimkan adiknya Iwan ke Iwan langsung. Dan pas setelah ngelihat ini, Iwan langsung bener-bener jengkel. Dia bilang ke adiknya, sudah dek, laporkan polisi aja. Ini orang sudah keterlaluan. Jadi keesokan harinya, adiknya Iwan ini langsung melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dan sekitar siang hari, sekitar jam 1-an, ada 2 orang petugas polisi yang mendatangi rumah Bu Kesti. Dan setelah didatangi pihak polisi, baik Bu Kesti dan juga anaknya itu, dia ini nangis minta ampun. Intinya di situ mereka nggak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Dia janji di depan 2 polisi itu. Disaksikan termasuk ada beberapa warga dan juga Pak RT di sana. Sebenarnya waktu itu juga Bu Kesti ini sudah bisa langsung ditindak oleh pihak kepolisian. Langsung bisa dibawa ke kantor polisi. Tapi karena pada saat itu juga ibunya Iwan ini memaafkan, akhirnya laporan ini pun dicabut. Nah, semenjak saat itu, gangguan dari Bu Kesti dan anak-anaknya ini sudah nggak pernah lagi mereka alami. Nah, singkatnya di tahun 2019, kira-kira 1 tahun setelah itu, ketika Indi dan Iwan ini tinggal di rumah itu, Bu Kesti ini berulah lagi. Tahun 2020, ada sebuah kejadian lagi. Malam itu, pas kebetulan semuanya ini lagi kumpul, di situ ada ibunya Iwan, ada Iwan, Indi, dan juga adiknya Iwan. Mereka ini lagi duduk-duduk santai di ruang tamu. Posisi mereka waktu itu baru selesai makan malam. Tiba-tiba mereka semua ini mencium bau kebakar. Nah, ibunya Iwan ini sensitif banget dengan bau-bauan. Dan beliau paling nggak bisa kalau ada orang yang bakar-bakar sesuatu. Karena beliau ini punya asma. Dari situ ibunya Iwan ini bilang, "Wan, ini siapa yang bakar-bakar ya? Asapnya sampai masuk sini." Memang waktu itu Indi ini ngelihat seisi ruangan, terutama ruang tamu, itu penuh asap putih. Dan baunya tentu mengganggu. Dari situ Iwan langsung keluar, di situ Iwan ngelihat Bu Kesti ini lagi bakar-bakar sampah di rumahnya. Jadi rumah Bu Kesti ini kan nggak ada pagar. Dia ini bakar-bakar sampah di tong sampah. Terus tong sampah itu diletakkan di pojok rumahnya persis, yang artinya mepet banget dengan rumah Iwan. Dan inilah yang membuat asapnya itu langsung masuk ke rumah Iwan. Nah, waktu itu Iwan ini jengkel. Jadi dia langsung agak teriak ke Bu Kesti. Indi mengakui waktu itu Iwan ini jengkel beneran. Dia marah dan gak bisa mengendalikan emosinya. Dia teriak, "Woi anjing, matiin!
anjing lo, anjing, sambil nunjuk. Untungnya Indi dan adiknya Iwan itu megangin Iwan. Terus akhirnya Iwan ini sempat berucap, anjing lo, matiin nggak? Atau lu gua matiin? Iwan ini benar-benar emosi waktu itu. Nah pas denger ini, Indi itu sempat narik Iwan, mas jangan gitu ngomongnya, jangan gitu. Dan bersamaan dengan itu, anak Bu Gesti ini keluar. Weh, lu ngomong apaan lu sama ibu gua lu? Lu ngatain ibu gua anjing lu. Lu tuh yang anjing. Di situ akhirnya terjadi perdebatan. Dan gak lama setelah itu, satu persatu dari tetangga ini keluar. Dan tentu tetangga sudah tahu pasti Bu Gesti yang jadi penyebab awalnya. Jadi ada beberapa tetangga bapak-bapak itu yang berusaha menenangkan Iwan. Tetangga yang lain ini ikut-ikutan memarahi Bu Gesti dan anak-anaknya. Nah, umumnya yang marah-marah ke Bu Gesti dan anaknya itu adalah tetangga-tetangga yang ibu-ibu, yang emak-emak. Mereka ini bilang, kamu sih bakar sampah di sini. Sudah tahu sampah itu nggak boleh dibakar, masih aja dibakar. Lu tuh yang salah, udah tahu salah malah nyalain orang lu. Pokoknya suasana lingkungan sana ini jadi semakin rame. Dan sekitar hampir setengah jam kemudian, ada Pak RT dan 2 warga lain yang berusaha menengahi. Di situ Pak RT ngasih peringatan ke Bu Gesti dan anaknya. Ini kalau sampai ada masalah lagi yang kalian buat, ini warga sepakat untuk membawa kalian ke kantor polisi. Sudah, itu keputusan terakhir. Ini keputusan warga semua dan warga setuju. Nah, setelah kejadian itu, Bu Gesti dan anaknya ini benar-benar agak takut mau ngapa-ngapain. Jadi keluarga Bu Gesti ini jadi musuh masyarakat. Dan puncaknya di tahun 2021, pas waktu itu lagi kenceng-kencengnya kasus COVID, ada kabar Bu Gesti ini kena COVID. Terus dia dilarikan ke rumah sakit. Kira-kira 3 hari kemudian ada kabar Bu Gesti meninggal di rumah sakit. Dan sejak saat itu, karena protokol COVID ini yang ketat, nggak ada acara untuk mengantar jenazah. Dan nggak ada acara melayat. Pokoknya situasi di sana itu sepi. Warga cuma saling tukar informasi di grup warga. Nah, di grup itu ada anaknya Bu Gesti yang menyampaikan hal ini. Jadi anaknya Bu Gesti ini minta maaf jika selama ini ibunya itu punya salah dengan warga. Di situ warga pun memaafkan hal ini dan menganggap semuanya sudah berlalu. Ya tentu ada juga pikiran dari orang-orang di sana yang merasa bersyukur dengan meninggalnya Bu Gesti. Jadi mereka berpikir, alhamdulillah sudah nggak ada lagi pengganggu di perumahan ini. Ini pikiran terburuk dari warga. Memang pada saat itu suasana lingkungan sekitar itu jadi lebih tenang. Nah, kata anak Bu Gesti, jenazah Bu Gesti ini akan disemayamkan di rumah duka. Bukan di perumahan itu, tapi di rumah saudaranya Bu Gesti. Jadi malam itu benar-benar nggak ada warga yang keluar. Dan di rumah Bu Gesti kondisinya gelap, sepi, nggak ada apapun. Nah, setiap perumahan itu portalnya ditutup karena waktu itu lagi COVID. Warga lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Hari itu kantornya Iwan juga memperlakukan WFA. Jadi seharian itu Iwan ini ada di rumah. Nah, sekitar jam 11:30 malam, semua orang ini sudah tidur. Ibunya Iwan dan juga istrinya Iwan sudah tidur di kamarnya masing-masing, sedangkan Iwan waktu itu masih ada di depan TV sambil dia mainan HP. TV dibiarkan nyala supaya nggak terlalu sepi suasananya. Nggak lama, tiba-tiba TV itu pindah channel sendiri. Iwan sempat ngerasa heran. Palingan cuma error. Terus dia biarin. TV dibiarkan tetap nyala. Dia lanjutin mainan HP. Nggak lama setelah itu, channel TV ini pindah-pindah lagi. Dan itu nggak cuma sekali, berulang kali. Jadi kayak seolah-olah remote itu ada yang buat mainan. Padahal remote itu aman di samping Iwan. Dan Iwan ngelihat remote itu ada di sampingnya persis. Akhirnya Iwan ini berpikiran, ini daripada mikir yang enggak-enggak, Iwan langsung matiin TV-nya. Dia cuma berpikir, kayaknya memang TV ini sudah mulai rusak. Dia cuma berpikir seperti itu. Terus setelah TV ini mati, Iwan melanjutkan mainan HP. Suasana itu sepi. 10 menit setelah itu, dia ini dengar di luar itu ada suara. Jadi di teras Iwan ini ada kanopi. Kanopinya itu bahannya seng. Di situ dia dengar seng itu kayak dilempar sesuatu benda kecil-kecil. Dan jumlahnya itu banyak. Srak, srak gitu. Iwan penasaran, dia keluar. Dan belum sampai dia keluar pagar rumah, Iwan ini bisa ngelihat ada taburan garam kasar di depan rumah Iwan persis.
ternyata suara yang tadi terdengar di atas kanopi itu ternyata suara garam kasar yang dilempar. Terus pertanyaannya, Iwan mikir lah, yang naburin ini siapa? Dalam hati Iwan ini sempat berpikir, ini biasa yang ngelakuin ini Bu Gesti. Tapi kan Bu Gesti sudah meninggal. Masa iya anak Bu Gesti yang ngelakuin ini? Jadi dari situ Iwan ini tetap berdiri di balik pagar. Dan pagar itu masih dalam keadaan terkunci. Akhirnya dibukalah gembok pagarnya, terus dia buka pagar itu pelan-pelan. Di situ Iwan berharap kalau sampai dia dengar ada suara lagi, dia langsung mau tangkap bahasa pelakunya. Yang ada di pikiran Iwan pasti anaknya Bu Gesti. Setelah ditunggu beberapa detik, dia dengar ada suara lagi yang terdengar di atas kanopi. Srak! Iwan langsung keluar. Dia langsung noleh ke arah rumah Bu Gesti, dan ternyata di rumah Bu Gesti ini gelap. Teras gelap, di dalam rumah juga gelap. Di situ Iwan masih tetap berpikir bahwa ada orang di dalam rumah Bu Gesti. Mungkin orang ini sembunyi. Iwan langsung melangkahkan kaki ke teras Bu Gesti, terus dia mendekat ke arah jendela rumah Bu Gesti. Dia intip ke dalam rumah. Kondisinya itu gelap. Nah, tiba-tiba Iwan ini ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan ini rambutnya berantakan, matanya itu melotot ke arah Iwan. Terus sosok ini loncat ke arah Iwan, langsung nabrak jendela. Bek! Iwan langsung terus lari masuk ke rumah. Nah, kejadian ini baru diceritakan Iwan ke Indi 2 hari kemudian. Karena waktu itu Iwan nggak mau Indi ketakutan setelah mendengar ceritanya. Di situ Iwan menjelaskan ke Indi kejadian yang dialami Iwan ini benar-benar nggak masuk akal. Terus di situ Indi menjelaskan ke Iwan bahwa rumah Bu Gesti, sejak Bu Gesti ini masuk rumah sakit sampai Bu Gesti meninggal, itu memang kosong. Anak-anak Bu Gesti ini belum ada yang pulang. Itu Indi dapat info ini dari tetangga depan, namanya Bu Salman. Dari situ makin yakinlah Iwan kalau Iwan ini benar-benar diganggu malam itu. Dan malam selanjutnya, giliran adiknya Iwan yang diganggu. Jadi adiknya Iwan ini malam itu pulang larut, sekitar jam 11-an malam. Jadi pas dia masuk perumahan itu nggak ada kejadian apapun, nggak ada perasaan yang aneh-aneh juga, semua berjalan normal. Tapi begitu mau sampai rumah, biasakan dia pelankan laju motornya. Dan pas melewati depan rumah Bu Gesti, disinilah sekilas dia ngelihat ada sosok Bu Gesti duduk di depan rumah. Persis di kursi rotan itu, yang biasanya memang Bu Gesti duduk di situ. Wajah Bu Gesti ini aneh, dia pakai bedak tebal. Terus pakai lipstik menor banget, rambutnya disanggul. Nah, adiknya Iwan ini sempat noleh sebentar. Dan ketika dia yakin kalau yang dilihat ini adalah sosok Bu Gesti, dan dandanannya pun juga kayak gitu, dia langsung masuk rumah. Dia bangunkan Iwan. Motor ini masih di luar. Iwan dan istrinya, Indi ini, sempat kaget mendengar adiknya teriak-teriak membangunkan Iwan. Akhirnya Iwan keluar, dia pastikan bahwa di rumah Bu Gesti ini memang nggak ada apa-apa, kondisinya gelap. Dan memang nggak ada siapapun di sana. Di kursi rotan yang biasa ditempati Bu Gesti itu juga nggak ada apa-apa. Tapi adiknya ini ngotot bahwa dia tadi ngelihat Bu Gesti di situ dan dandanannya menor banget. Akhirnya dari situ Iwan pun memasukkan motor adiknya dan dia masuk kamar. Nah, sekitar subuh, ibunya Iwan ini kan biasa membangunkan seisi rumah. Pertama, kamar Iwan yang diketuk. Wan, bangun Wan, sudah subuh. Terus ibunya Iwan menuju ke kamar adiknya. Kamar mereka ini masing-masing seperti juga kamar ibunya, kamar Iwan dan kamar Indi ini juga kamarnya terkunci, masing-masing terkunci. Nah, giliran ibunya yang membangunkan adiknya Iwan, "Dek, bangun Dek, sudah subuh." Tapi belum ada jawaban dari dalam kamar. Terus pintu diketuk lagi. "Dek, bangun Dek. Ini loh sudah subuh Dek, ayo bangun." Nggak lama ibunya dengar, ternyata anaknya ini sudah bangun. Tapi nggak lama setelah itu, adiknya Iwan ini teriak kencang, "Hei Bu! Hei Bu!" Sambil dia langsung buka pintu, kayak ketakutan banget. Waktu itu Iwan sama Indi ini posisi lagi sholat subuh. Tapi mereka juga mendengar teriakan adiknya itu. Nah, ketika kamar dibuka oleh ibunya, adiknya Iwan ini langsung mendekat ke arah ibunya. Disinilah ibunya itu ngelihat kamar adiknya Iwan ini benar-benar berantakan. Buku-buku yang seharusnya itu tertata rapi, ini jatuh semua, berserakan di lantai. Dan yang aneh, di atas tempat tidur adiknya Iwan itu isinya sampah semua. Nah, untungnya nggak ada sama-sama bekas makanan. Palingan cuma bungkus snack, kertas bekas. Tapi semua sampah ini kayaknya memang benar-benar ada yang sengaja numpain sampah di atas tempat tidur.
Nah, di situ adiknya Iwan ini bilang, jadi pas dia tidur, dalam posisi tidur sebelumnya itu kamarnya rapi. Semuanya rapi, buku-buku masih tertata di rak. Dan ketika dia bangun mendengar suara panggilan dari ibunya, tiba-tiba dia melihat kamar sudah berantakan, sampah juga berserakan di atas tubuhnya dan juga di kasurnya. Ini yang membuat dia merasa aneh banget. Padahal kamar adiknya ini selalu terkunci, nggak ada orang yang masuk sama sekali. Nah, setelah sholat subuh itu, adiknya Iwan ini cerita ke ibunya bahwa malam itu dia sempat dilihatin sosok Bu Kesti dengan dandanan yang aneh. Pada saat malam itu ketika kejadian, ketika Iwan bangun dengan Indi dan Iwan memasukkan motornya, ibunya waktu itu nggak tahu kejadian ini. Jadi akhirnya adiknya cerita ke ibunya. Di situ adiknya Iwan ini cerita, Bu Kesti itu dandanannya aneh banget, Bu. Pakai bedak tebal, terus pakai gincu. Itu gincunya menor banget. Pokoknya di situ adiknya ini cerita dengan ketakutan. Rambutnya juga disanggul. Nah, siang itu ketika di rumah cuma ada ibu mertua dan juga Indi, ada tamu yang datang. Beliau ini tetangga di sana. Rumahnya masih di blok yang sama tapi di blok paling pojok. Nama beliau ini Butari. Siang itu Butari ini ada perlu sama mertuanya Indi. Ngobrol-ngobrol lah mereka soal keuangan acara 17-an dan juga seputar kampung. Dan setelah pembahasan itu selesai, Butari ini tiba-tiba memulai cerita tentang pengalaman horornya yang dialami oleh suaminya Butari. Jadi suami Butari ini tergolong orang yang jarang keluar rumah. Tiap pulang kerja, beliau langsung masuk rumah. Ya, terhitung yang sering bersosialisasi dengan warga itu malah Butari. Kalau suami Butari itu jarang. Jadi bisa dibilang suami Butari ini nggak begitu hafal nama-nama tetangganya. Nah, suatu waktu, suami Butari ini pulang dari luar kota. Pas begitu masuk perumahan itu memang penerangan ini kan agak minim. Di kanan kiri itu jalannya juga masih banyak lahan kosong. Waktu itu sekitar jam 2 malam. Pas mobil suami dari Butari ini masuk ke area perumahan, tiba-tiba suami Butari ini ngelihat ada sosok perempuan usianya sekitar 60 tahunan. Di sini dia itu berdiri di tengah jalan kayak menghalangi orang lewat. Dari situ suami Butari ini kaget. Ini siapa jam segini kok berdiri di tengah jalan? Nah, karena suami Butari ini nggak terlalu tahu sama tetangga-tetangganya, dia pun mendekat, semakin mendekat dan begitu agak dekat, dia pencet klakson pelan banget supaya nggak terlalu mengganggu orang ini. Niatnya ya supaya orang ini minggir, gitu aja pikirannya. Tapi setelah diklakson, kok orang ini kok belum minggir? Otomatis sorot lampu itu kan langsung mengarah persis ke sosok perempuan ini. Nah, disinilah pengakuan dari suami Butari, dia itu ngelihat sosok perempuan, dandanannya menor banget, wajahnya itu putih banget penuh dengan bedak, terus lipstiknya itu merah tebel menor, rambutnya disanggul, bajunya itu blus terusan sampai lutut. Nah, ngelihat ini suami Butari itu kaget, agak heran juga, ini siapa? Kok malah nggak minggir, sudah diklakson kok malah nggak minggir. Terus suami Butari ini mikir, jangan-jangan dia selama ini memang punya tetangga yang agak stres, tapi suami Butari ini nggak tahu. Terus akhirnya suami Butari ini memutuskan untuk turun dari mobil, dia mau ngomong baik-baik. Nah, pas dia turun, dia langsung dekati perempuan ini. Suami Butari ini tanya, ibu ini rumahnya mana, kok jam segini di jalan? Sebenarnya ada perasaan kasihan dari suami Butari. Ini permisi Bu, saya mau lewat, jalannya sempit. Nah, si ibu-ibu ini bilang, antarkan saya pulang sekarang ya. Nah, suami Butari pun sudah nggak ambil pusing. Ya sudah, ayo Bu, saya antarkan. Dia pikir, ya ini pasti rumahnya ya di perumahan sini aja. Ya sudahlah diantar. Ya sudah, Ibu masuk aja. Tapi si ibu-ibu ini milih untuk duduk di jok belakang. Ya sudah, dibiarkan sama suami Butari. Nah, begitu si perempuan ini masuk mobil, itu seisi mobil ini tercium aroma keringat. Parah banget baunya. Bau keringat yang busuk banget. Nah, saking terganggunya suami Butari, jendela kaca itu sampai dibuka. Itu pun nggak bisa ngilangin baunya. Dalam hati suami Butari ini, ya Allah, ini orang kok bau badannya busuk banget. Nah, sebisa mungkin suami Butari ini bertahan. Kepalanya itu juga agak dikeluarkan sedikit biar supaya tersapu angin. Nah, pas di pertigaan pertama, dia bilang, itu kau ambil kiri ya.
kau ambil kiri. Nah, suami Butari membelokkan mobilnya ke kiri, terus lanjut jalan lagi. Di pertigaan yang kedua, kalau dia belok kiri artinya menuju ke rumah Butari, ke rumahnya sendiri. Nah, si ibu-ibu ini bilang, itu kau ambil kiri. Nah, disinilah suami Butari ini sudah agak kaget. Waduh, ini kok rumahnya kok di blok yang sama kayak di rumahku. Berarti ini memang tetanggaku sendiri. Tapi kok aku nggak kenal ini siapa. Terus ternyata benar, ada persimpangan. Di situ ada 3 blok. Bisa ke kanan, ke kiri, atau lurus. Nah, kalau yang lurus itu menuju ke rumah suami Butari ini. Dan sekaligus ke rumah ibunya Iwan. Dan juga rumah Bu Gesti. Terus si ibu-ibu ini bilang, kau lurus ya, kau lurus saja. Nah, disinilah suami Butari itu malah semakin merasa merinding. Memang dia nggak pernah tahu sosok Bu Gesti itu seperti apa. Apalagi jarak rumah mereka juga agak jauh. Tapi dia juga mendengar cerita dari istrinya bahwa ada orang yang di blok itu yang menjengkelkan. Namanya Bu Gesti. Dia itu jahat banget orangnya. Dan orangnya sudah meninggal. Nah, rumahnya itu persis di sebelah rumah ibunya Iwan. Jadi pas masuk blok ini otomatis suami Butari itu melewati rumahnya sendiri. Terus mobil ini tetap melaju. Blok ini menuju ke jalan buntu. Jadi rumah Iwan itu persis di pojokan, di gang buntu itu tadi. Ketika mobil terus melaju pelan melewati satu persatu rumah penduduk, perasaan suami Butari ini semakin gak karuan. Ada perasaan gak nyaman karena bau badan si ibu-ibu ini, tapi juga ada perasaan takut dan perasaan aneh. Nah, ternyata pas mobil melaju semakin dekat ke rumahnya Iwan, karena persis di pojokan, beliau ini memperlambat laju mobilnya. Nah, terus si ibu-ibu ini bilang, itu rumahku yang gak ada pagarnya itu, kau berhenti di situ. Nah, disinilah suami Butari ini langsung perasaannya itu campur aduk. Lah, ini kan rumah yang dimaksud itu, ini kan rumahnya Bu Gesti. Kalau menurut keterangan dari istrinya, yaitu Butari, rumah Bu Gesti ini persis di samping rumahnya Iwan. Dan sosok ibu-ibu ini yang diantar oleh suami Butari itu minta berhenti persis di samping rumahnya Iwan, rumah yang nggak ada pagar itu. Nah, terus ibu-ibu ini siapa? Ada pertanyaan seperti itu. Apa mungkin saudaranya Bu Gesti? Ya, mungkin saudaranya Bu Gesti lah. Akhirnya berhentilah persis di depan rumah Bu Gesti. Si ibu-ibu ini turun tanpa ngomong terima kasih. Dia langsung masuk ke rumahnya Bu Gesti itu. Nah, rumah Bu Gesti pada saat itu memang gelap, nggak ada lampu yang nyala. Setelah itu suami Butari ini putar balik dan langsung menuju ke rumahnya. Keesokan paginya, dia cerita ke Butari tentang kejadian itu. Dan pada saat suami Butari menceritakan hal ini, dan ceritanya itu detail banget, lengkap dengan ciri-ciri fisik dari orang yang diantarnya itu, dandanannya yang juga menor, juga tentang bau badannya yang menyengat pas dia ada di dalam mobil. Disitulah Butari ini yakin bahwa semalam yang diantar suaminya itu adalah sosok Bu Gesti. Bahkan waktu itu suami Butari ini masih tetap nggak percaya. Dia bilang ke istrinya itu, Bu, mana mungkin sih Bu, orang sudah meninggal kok bisa berkeliaran di jalan. Tapi setelah Butari ini cerita ke suaminya itu bahwa setelah meninggalnya Bu Gesti, ada beberapa warga yang diganggu oleh kemunculan sosok Bu Gesti, barulah dari situ suami Butari ini percaya. Dari cerita Butari ini, akhirnya ibunya Iwan juga menceritakan semua yang dialami oleh anak-anaknya. Jadi kayak yang dialami oleh adiknya Iwan, yang dialami Indi, dan juga yang dialami Iwan sendiri. Nah, beberapa hari setelah itu, Indi yang mengalami gangguan. Malam itu sekitar jam 9 malam, Indi sempat bilang ke Iwan, Mas, nanti malam aku mau sholat tahajud. Mas mau dibangunin juga enggak? Enggak usah lah, kamu sholat tahajud sendiri aja. Ya sudah. Akhirnya malam itu Indi ini bangun jam 2. Dia ambil wudhu dan bersiap untuk sholat tahajud. Di rumah Iwan ini ada ruangan yang enggak terlalu besar. Ruangan ini dimanfaatkan untuk ruang sholat. Posisinya itu ada di belakang, persis di samping kamar mandi. Nah, tembok ruangan tempat sholat ini itu nempel ke bangunan rumahnya Bu Gesti. Malam itu ketika Indi sholat di rokaat-rokaat awal, itu belum ada kejadian apapun. Tapi lama-lama pas Indi sholat, dia itu kayak mendengar sesuatu. Nah, itu di sekitar jam 2 dini hari lebih. Situasinya ini kan sepi banget, tenang, nggak ada gangguan suara apapun. Bahkan kadang suara detik jam dinding itu kedengaran.
Jadi pada saat Indi ini sholat, Indi ini dengar kok kayak ada yang mukul-mukul tembok. Dan itu suaranya dari tembok rumah Bu Gesti. Dibiarkanlah sama Indi sudah paham ini pasti gangguan mistis. Karena dia tahu rumah Bu Gesti masih dalam keadaan kosong dan gak ada orang. Di situ Indi tetap melanjutkan sholat. Di rokaat-rokaat selanjutnya, Indi masih mendengar ada suara-suara pukulan di dinding. Nah, selanjutnya yang bikin Indi ini agak merinding, suara gedoran di dinding ini akhirnya nggak terdengar lagi. Tapi Indi mendengar ada suara orang teriak dari arah rumah Bu Gesti. Dan suaranya itu kedengaran sampai di ruang sholat. Indi waktu itu tetap tenang, dia tetap sholat dengan khusyuk. Jadi terhitung sampai Indi menyelesaikan sholat tahajudnya itu, suara-suara ini masih terus mengganggu Indi. Dari mulai suara teriakan perempuan sampai suara gedoran dinding, itu terus terdengar. Dan alhamdulillah sampai Indi menyelesaikan sholat tahajudnya, dia nggak beranjak sedikit pun dari situ. Dia tetap khusyuk sholat. Nah, setelah Indi sholat tahajud itu, dia langsung masuk kamar. Dia rencananya mau tidur lagi sambil nunggu subuh. Tapi Indi ini tiba-tiba langsung sebel. Dia jengkel sama sosok yang ada di rumah Bu Gesti yang dari tadi ini gangguin dia sholat. Dari situ Indi ini keluar kamar. Dia pakai jilbabnya, dia ambil air 1 ember, dia bawa ke rumah Bu Gesti. Dan persis di depan rumah Bu Gesti itu kondisinya gelap, sepi. Indi memastikan lagi bahwa di rumah Bu Gesti itu memang nggak ada orang. Dan ternyata benar, di rumah Bu Gesti ini memang nggak ada orang. Suasananya sepi. Tapi suara teriakan-teriakan itu masih terdengar. Dari sinilah Indi langsung sambil jongkok, dia hadapkan wajahnya ke ember yang berisi air itu. Terus dia baca-bacakan surat Al-Quran dari mulai Al-Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat pendek lainnya. Pada saat Indi membacakan ayat suci ini, bersamaan dengan itu, Indi ini dengar suara teriakan tadi itu berubah jadi suara teriakan seperti orang kesakitan. Nah, di situ Indi lanjut membaca-bacakan. Setelah bacaannya itu selesai, dia tiupkan ke dalam air yang ada di dalam ember itu, terus dia ciprat-cipratkan air itu. Dia cipratkan air ini menyeluruh ke rumah Bu Gesti, sambil bibir Indi ini terus menyebutkan kalimat Allah. Nah, ketika masih tersisa air di ember, Indi mendengar teriakan kencang, panjang banget, suara perempuan, teriakannya panjang banget. Dan dari situlah, sosok teriakan perempuan ini, dia kesakitan, benar-benar kayak teriakan kesakitan, terus setelah itu suaranya ini berhenti. Dan ini bersamaan dengan air yang dicipratkan Indi di ember itu sudah habis. Setelah itulah Indi langsung balik masuk ke dalam rumah. Nah, nggak tahu apakah ada hubungannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Indi, tapi yang jelas setelah Indi melakukan itu, dia merasa lega. Pokoknya semenjak hari itu, nggak ada lagi gangguan-gangguan yang mereka alami. Dan sekitar 3 mingguan setelah meninggalnya Bu Gesti, 2 anak-anak Bu Gesti ini berikut keluarga yang lain yang dari luar kota itu datang ke rumah Bu Gesti. Mereka bawa 1 truk, barang-barang itu mereka angkuti semua. Terus 2 anak Bu Gesti ini menghampiri rumah ibunya Iwan. Mereka di situ minta maaf secara tulus, dan mereka bilang kalau selama ini ada salah mereka minta maaf, terutama juga kesalahan-kesalahan dari Bu Gesti yang selama ini dilakukan. Mereka mewakili Bu Gesti minta maaf. Nah, mereka ini menjelaskan bahwa Bu Gesti itu memang orangnya temperamen. Beliau itu suka marah dan sering memarahi anak-anaknya sendiri. Pernah oleh mereka, yaitu adik kandung dari Bu Gesti ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan mentalnya. Memang kondisi Bu Gesti itu sakit dan harus mengkonsumsi obat-obatan agar kejiwaannya itu nggak terganggu. Tapi kata pihak rumah sakit, yang dialami oleh Bu Gesti ini nggak terlalu parah. Jadi masih bisa dirawat jalan di rumah. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimanapun juga, Iwan dan keluarga ini sudah memaafkan dan melupakan semua. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Indi pada Kembara Sunyi, rumah Bu Gesti pada saat ini sudah ditempati oleh keponakan-keponakan Bu Gesti dari Kupang NTT. Dan semenjak ditempati oleh keluarga keponakan Bu Gesti ini, ya nggak pernah ada gangguan apapun. Mereka keponakan-keponakan Bu Gesti ini juga bersikap baik, dan semuanya juga berjalan apa adanya. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Indi di Kembara Sunyi, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.